pagi anak-anak, salam jumpa dengan Ibu Angela Banase pada pelajaran IPS kelas 8. Pada pertemuan yang ke-6 ini, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pelajaran IPS hari ini, materi pokoknya adalah interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Dengan submateri keberagaman ras penduduk dan budaya negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat 3.1.1 menjelaskan kondisi kependudukan di negara-negara anggota ASEAN dengan tepat. 3.1.2 mendeskripsikan suku-suku bangsa yang ada di negara-negara anggota ASEAN. 3.1.3 mendeskripsikan keragaman budaya di negara anggota ASEAN dengan tepat. 3.1.4 menganalisa dampak dari keragaman suku dan budaya di negara-negara ASEAN. 4.1.1 membuat rangkuman keberagaman suku dan budaya yang ada di negara anggota ASEAN secara singkat dan sistematis. Uraian materi. Bagaimanakah keadaan penduduk di Asia Tenggara? Tentunya Anda anak-anak ingin tahu. Nah, di sini kita akan melihat atau membaca macam-macam ras di Asia Tenggara menurut A.L. Kruger. Suku bangsa yang tinggal di kawasan Asia Tenggara merupakan keturunan dua ras, yaitu A. Ras Negroid yang menempati semenanjung Melayu dan wilayah negara Filipina. B. Ras Mongoloid yang menempati kepulauan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kawasan Asia Tenggara dihuni oleh banyak suku bangsa. Ikatan kuat masih terpelihara di antara anggota suku, meskipun dipisahkan oleh batas wilayah negara. Sebagai contoh, suku Vietnam, selain menetap di negara Vietnam, juga berada di Kampusia, Laos, dan Thailand. Suku Thai di Thailand masih berhubungan erat dengan suku San di Myanmar. Suku-suku bangsa mayoritas di setiap negara adalah, contohnya Jawa, itu berada di Indonesia, Melayu dan orang-orang asli Malaysia, Tionghoa itu di Singapura, Melayu, Brunei, Darussalam, Filipino itu ada di Filipina, Thai ada di Thailand, Burma ada di Myanmar, Lao ada di Laos, Khmer ada di Kampusia, dan Vietnam ada di Vietnam. Nah, inilah ada suku-suku bangsa yang ada di negara-negara ASEAN. Nah, di sini kita lihat ada suku yang di atas gambar yang pertama adalah suku yang ras Mongoloid, sedangkan yang berikutnya itu adalah di bawah itu adalah ras Negroid yang berada di negara-negara anggota ASEAN. Di sini kita lihat data kependudukan yang diambil pada tahun 2018. Di sini kita lihat data dari tiap-tiap negara anggota ASEAN. Ini adalah gambar yang menunjukkan negara-negara anggota ASEAN dengan jumlah penduduknya masing-masing.
Dengan demikian, negara yang terbanyak penduduknya di kawasan Asia Tenggara adalah negara Indonesia. Dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah negara Brunei Darussalam. Sedangkan Singapura adalah negara terpadat penduduknya. Ya, sebaliknya Brunei Darussalam adalah negara terjarang penduduknya di ASEAN. Negara yang terbanyak penduduknya kita lihat di sini di gambar. Di Indonesia. Negara terpadat penduduknya adalah di Singapura. Negara paling jarang penduduknya adalah Brunei Darussalam. Plus dia juga paling sedikit jumlah penduduknya. Bagaimana dengan bahasa yang digunakan di kawasan Asia Tenggara? Nah, di sini kita melihat banyak bahasa yang digunakan di kawasan Asia Tenggara. Di antaranya adalah bahasa Melayu, bahasa Thai, bahasa Filipino, bahasa Cina dalam kurung Mandarin, dan bahasa Inggris. Beberapa bahasa digunakan sebagai bahasa resmi, contoh bahasa Vietnam merupakan bahasa resmi di negara Vietnam. Bahasa Thai merupakan bahasa resmi di negara Thailand. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi di negara Indonesia. Bahasa resmi tersebut juga digunakan untuk komunikasi antar kelompok atau suku bangsa yang berbeda di suatu negara. Bahasa asing Inggris juga digunakan di Asia Tenggara sebagai warisan peninggalan kolonial negara Barat. Saat ini bahasa Inggris digunakan secara luas sebagai bahasa perdagangan dan bisnis di negara ASEAN. Penduduk Asia Tenggara menganut berbagai agama dan kepercayaan sebagai berikut. Sebagian besar orang Myanmar, Thailand, Laos, Kampuchea, Vietnam itu beragama Buddha. Sedangkan agama Islam dianut penduduk Indonesia 90%. Malaysia, sebagian penduduk Filipina Selatan, serta sebagian penduduk Thailand Selatan. Suku bangsa Cina di Asia Tenggara menganut agama Konghucu. Ada Buddha, Taoisme, Kristen. Akibat pengaruh penyebaran agama Katolik oleh bangsa Spanyol, agama Katolik juga dianut penduduk Vietnam, walaupun jumlahnya hanya 10%. Nah, ini kita lihat gambar dari tempat-tempat ibadat yang berada di negara-negara ASEAN. Ada masjid, ya, kita lihat masjid. Berbagai dari tempat ibadat umat Islam. Ya, kita lihat lagi pagoda. Ada juga, ya, masih juga sama. Ya, ada berbagai macam. Di sini gambar ini ada menunjukkan ada wihara, ada masjid, ada pagoda, ada dengan gereja. Semua itu berada di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara. Ya, gereja, gambar-gambar yang menunjukkan tempat-tempat ibadat anggota negara-negara ASEAN. Ya. Kebanyakan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara masih digolongkan negara berkembang. Hanya Singapura yang digolongkan kepada negara maju. Ekonomi kawasan Asia Tenggara masih banyak tergantung hasil alam, dengan pengecualian Singapura. Dengan pembentukan kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara oleh negara-negara ASEAN, diharapkan dapat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Berbagai kegiatan penduduk Asia Tenggara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis kegiatan penduduk antara lain di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, industri, dan kerajinan. Ya, ini kita lihat lagi
gambar yang menunjukkan ras mongoloid, negroid juga ada. Ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tugas hari ini anak-anak tuh tidak ada, tetapi anak-anak diharuskan untuk belajar materi selanjutnya, itu faktor penghambat kerjasama negara-negara ASEAN. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita akhiri dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih.